pagi Bapak Ibu sekalian, mari kita persiapkan hati kita untuk memulai beribadah pada pagi hari ini.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kita boleh beribadah bersama-sama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Pagi hari ini kita kedatangan sahabat-sahabat kita dari grup Kulintang. Nama grupnya Sola Gratia. Hanya oleh karena anugerah dari Gia Pringgading. Silakan berdiri. Mari kita beri tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Mari kita siapkan diri kita dan kita beri salam kanan kiri kita. Salam kasih, salam damai. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Yang siap memuji Tuhan, mari lambaikan tangan sekali lagi. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia layak ditinggikan. Dan segala bangsa akan sujud menyembah Dia. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, hadir dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sama-sama katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, hadir dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dari dalam hati kita. Dia Allah yang besar, Dia layak untuk ditinggikan.
Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, sembah Dia, katakan, layaklah segala bangsa. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan, sebab Kau Allah yang kudus, Tuhan, layak kudus, layak disembah. Mari sembah Dia, agungkan Dia, tinggikan Dia, sebab Dia Allah yang layak untuk disembah. Dia Allah yang besar, ajaib dan perkasa. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Dan segala bangsa menyembah-Mu. Sebab Engkau Allah yang luar biasa Bapa. Kami datang saat ini untuk memuji menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Bapa untuk segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Oh haleluya, Raja segala bangsa, semua datang untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan, urapi kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kami. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh pulang dari tempat ini membawa satu kemenangan dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Bertahtalah di atas puji-pujian kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Sukacita penuaian. Haleluya. Saya ajak Bapak Ibu tepuk tangan. Dalam pujian ini menjadi satu keyakinan iman suatu saat kita akan berubah. Haleluya. Ketika Tuhan
berkata, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Tuhan menyuruh kita untuk tidak pernah berhenti bergerak. Tuhan menyuruh kita untuk memberitakan Injilnya. Amin. Dan kita percaya anak cucu keturunan kita akan berada di kota-kota
dimanapun kita ditempatkan. Amin. Hidup kita adalah kitab yang terbuka, yang orang bisa lihat Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Sehingga banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari beritakan Injilnya. Saatnya kita semua diutus oleh-Nya.
Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kami membawa salam sejahtera dari Gereja Isa Al-Masih Pringgading Semarang. Dan kami berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang memberi kesempatan kami bersama Kolintang Sola Gracia pada pagi hari ini mempersembahkan satu buah pujian medley yang berjudul Sumende Lan Gandol Gusti. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi sidang jemaat yang mendengarkannya, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah kami, Kolintang Sola Gracia.
Gusti saben dino rino wengi gandol Gusti gandol Gusti gandol Gusti gandol Gusti saben dino rino wengi gandol Gusti kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya atiku ayam tentrem atiku saya seneng saben dina kula gandol Gusti saben dina kula gandol Gusti gandol Gusti. Matur nuwun Gusti berkahi. Shalom. Haleluya. Wah, saya saking sukacitanya ya dengar lagu Gandol Gusti. Saudara terberkati? Ya, beri tepuk tangan lagi untuk Kolintang Sola Gracia dari Giapring Gading yang sudah memberkati kita sekalian pagi hari ini. Mari sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dulu kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Untuk pagi hari ini, kalau kembali kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami memuji, memuliakan Tuhan. Kami boleh meninggikan Engkau melalui pujian yang kami naikkan. Demikian juga Tuhan kami mengucap syukur untuk persembahan pujian dari Kolintang Sola Gracia yang sudah memberkati kami untuk kami boleh tetap berpegang kepada Engkau Tuhan dalam keadaan apapun. Dan tiba waktunya bagi kami pagi hari ini juga untuk kami membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau yang sudah bertahta di tengah kami pagi ini, Engkau yang lebih lanjut Tuhan terus bekerja di dalam setiap hati kami. Ketika firman diberitakan, kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Biar firman ini Tuhan boleh menjadi rema yang boleh membimbing kami di dalam hidup ini. Urapi dan pakai hamba-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan pagi hari ini saudara-saudara. Masih di dalam tema bulan ini, di dalam bulan Oktober kita mengangkat tema Missio Dei atau misi Allah. Dan pagi ini saya memberi tema untuk khotbah saya adalah kamu adalah terang dunia. Silakan PPT-nya bisa ditampilkan ya. Ya. Kamu adalah terang dunia. Saudara, pernyataan ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai dengan ayat 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16 berbunyi demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bicara tentang terang dunia, sebetulnya Tuhan Yesus juga menyebut dirinya itu sebagai terang dunia. Dan ini dinyatakan oleh Tuhan di dalam Injil Yohanes 9 ayat yang kelima. Tuhan Yesus berkata bahwa selama aku di dalam dunia, akulah
terang dunia. Maka ketika Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia, Tuhan Yesus hendak mengatakan kepada kita bahwa karena Tuhan Yesus itu adalah terang dunia, maka kita, pengikut-pengikutnya, diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi terang dunia. Karena Yesus sendiri adalah terang dunia, maka kita, anak-anaknya yang sudah menerima Dia, yang menjadi pengikutnya, menjadi orang Kristen, kita diperintahkan untuk menjadi terang dunia. Saudara, ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai pelita di hadapan orang-orang Yahudi pada waktu itu, sebenarnya hal ini adalah sesuatu yang sudah biasa dipahami oleh orang-orang Yahudi. Mereka sering berbicara, ya, orang-orang Yahudi ini mengatakan bahwa Yerusalem, kota Yerusalem itu sebagai sebuah terang bagi bangsa-bangsa kafir. Nah, dengan memakai ungkapan ini, Tuhan Yesus mau membawa kita kepada pemahaman tentang menjadi terang. Ketika orang Yahudi berkata, Yerusalem menjadi terang bagi bangsa-bangsa kafir, terang yang dipancarkan mereka itu bukan berasal dari terang mereka sendiri. Tetapi terang itu berasal dari Tuhan sebagai terang dunia. Hal ini juga berlaku, saudara, bagi kita semua sebagai pengikut-pengikut Kristus. Terang yang kita pancarkan itu bukan berasal dari terang kita. Bukan dari terang kita sendiri. Melainkan terang itu sebagai hasil refleksi. Sebagai pantulan dari terang Kristus itu. Terang yang dipancarkan oleh orang-orang Kristen berasal dari kehadiran Kristus di dalam hati mereka. Jadi kalau kita memancarkan terang Kristus, itu bukan berasal, terang itu bukan berasal dari diri kita. Tetapi oleh karena Kristus yang sudah tinggal di dalam hati kita, maka terang itu memancar di dalam hidup kita. Saudara, apa maksud Tuhan mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia? Apa maksud Tuhan? Dalam Matius 5 tadi ayat yang ke-14 sampai 16, Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan, pasti akan terlihat. Nah, saudara, terang itu untuk dilihat. Jadi maksud Tuhan, kamu adalah terang dunia itu, maka kita ini anak-anaknya harus terlihat, ya, bukan disembunyikan katanya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang. Jadi sifat daripada terang itu adalah terlihat, bukan disembunyikan. Nah, rumah-rumah di Palestina itu pada zaman dulu sangat gelap, ya. Saudara mungkin pernah melihat rumah orang Palestina itu dibangun dengan batu, ya, bentuknya kotak, jendelanya kecil saja, tidak ada atapnya. Itu untuk menghindarkan mereka dari angin, ya, di padang gurun yang begitu dingin atau panas. Nah, rumah mereka yang ventilasinya atau jendelanya kecil itu, kalau malam hari membuat gelap, ya, sehingga mereka membutuhkan pelita untuk menerangi rumah mereka. Pelita yang dipakai itu berbentuk seperti perahu kecil, ya, seperti perahu kecil dengan sumbu yang terapung dan tidak mudah bagi orang-orang Yahudi untuk menyalakan pelita itu. Jadi pelita itu diletakkan pada sebuah kaki pelita atau kaki dian tadi, ya, terbuat dari potongan dahan kayu. Ditempatkan lebih tinggi tempatnya sehingga terang dari pelita itu dapat menerangi seluruh ruangan.
Nah saudara, apabila mereka harus meninggalkan rumah mereka untuk sementara waktu, mereka tidak mematikan pelita itu, tetapi mereka cukup menutupnya dengan tempayan. Ya, menutupnya dengan tempayan. Supaya ketika mereka meninggalkan rumah, tidak terjadi kebakaran. Nah, jadi pelita pada rumah-rumah di Palestina itu seperti halnya pelita di rumah-rumah orang Yahudi, Tuhan Yesus mengatakan kekristenan kita pun harus terlihat. Jadi di dalam kekristenan, di dalam diri kita anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, terang kita itu atau mengikut Tuhan itu tidak bisa secara sembunyi-sembunyi. Yang penting saya Kristen, ya, saya anak Tuhan, saya nggak perlu memperlihatkan identitas saya sebagai orang Kristen. Karena jika kita sudah menerima Kristus dan Kristus tinggal di dalam hati kita, sesungguhnya terang Kristus itu pasti akan terpancar melalui perubahan hidup kita yang dapat dilihat oleh orang lain. Saudara, ketika Kristus tinggal di dalam hati kita, Kristus mengadakan perubahan di dalam hidup kita. Manusia lama kita ditinggalkan. Mungkin dulu kita suka marah, tidak terkendali, ya. Suka mengatakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Tetapi ketika Kristus tinggal di dalam hati kita, menerangi hati kita, maka kemudian Tuhan mengubah kita. Perubahan yang terjadi di dalam hidup kita ini akan terlihat, ya, akan terlihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang mengenal kita. Saudara, ketika saya menerima Kristus di dalam hidup saya dulu itu ya tinggal di kota Bandung itu, anak-anak remaja itu biasa ucapkan kata-kata kotor gitu ya, kata-kata binatang. Gitu. Saya karena lingkungan jadi terbawa. Nah, ketika saya menerima Kristus, ada sesuatu yang mengganjal kalau saya mengucapkan kata-kata yang sama seperti orang-orang lain yang belum mengenal Kristus. Tuhan membuat di dalam diri saya, masa anak Tuhan masih mengatakan hal demikian. Maka saya tidak lagi mengatakan kata-kata semacam itu. Dan anggota keluarga saya melihat perubahan itu di dalam diri saya. Saudara, perubahan di dalam hidup kita itu pasti akan terlihat, akan terpancar. Demikian juga dengan kehidupan kita, jangan hanya terlihat saudara-saudara di dalam gereja, ya, di dalam komunitas orang-orang beriman. Tetapi harus terlihat di dalam hidup kita sehari-hari. Terang itu harus terlihat ketika kita ada di pasar, ya, ketika kita menemui, berjumpa dengan penjual di pasar, ketika kita berbelanja, bagaimana cara kita memperlakukan anak buah atau atasan kita di tempat pekerjaan, bagaimana cara kita mengendarai di jalan raya, atau cara kita berbicara, atau dari bacaan-bacaan yang kita baca, dari tontonan yang kita lihat di media sosial, itu harus terlihat anak-anak Tuhan itu memiliki terang, ya. Artinya terang itu harus nampak tidak hanya di gereja, tetapi juga harus tampak ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di tempat pekerjaan, ketika kita ada di dunia bisnis, di mana saja dan kapan saja orang melihat bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita memancarkan terang Kristus itu. Yang kedua, saudara-saudara, apa maksud Tuhan bahwa kamu adalah terang dunia? Terang itu bersifat membimbing, menuntun, memberi arah, memberi peringatan. Saudara pernah melihat menara suar atau mercusuar? Pernah ya? Setidaknya kalau tidak langsung melihat, pernah melihat gambarnya. Ya. Itu biasanya diletakkan di tepi laut dan mercusuar itu di dalamnya dilengkapi dengan lampu sorot yang berputar. Dan mercusuar ini memiliki fungsi
betapa penting mercusuar ini ditempatkan di tepi laut. Karena dia berfungsi pertama untuk membantu kapal menentukan lokasi dan arah. Jadi ketika nahkoda kapal itu melihat mercusuar, menyalakan lampunya, ketika di malam hari mereka akan mengetahui, oh ini lokasinya, ini daratan ya. Lalu kemudian yang kedua, memberi peringatan juga kepada pelaut atau nahkoda akan bahaya di depan sana. Ada bahaya terlihat oleh karena lampunya itu. Bahaya seperti garis pantai, bahaya terumbu karang ya, bahaya bebatuan, dan membantu menentukan posisi kapal supaya mereka tidak karam. Memberi peringatan kepada pelaut. Dan berikutnya mercusuar juga membimbing kapal kepada tujuan. Nah saudara, seperti halnya mercusuar ini, demikian juga terang yang dimiliki anak-anak Tuhan adalah menjadi pembimbing bagi orang-orang lain. Memberi arah, memberi peringatan kepada sesama kita, kepada orang-orang lain. Dengan kata lain, orang Kristen itu harus menjadi contoh, menjadi teladan yang dapat membimbing orang-orang kepada jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Melalui sikap hidup dan iman kita kepada Kristus, maka mereka yang masih hidup di dalam kegelapan dapat dibimbing kepada Kristus. Keteladanan hidup orang percaya saat mereka ada di dalam kesulitan, mereka ada di dalam pergumulan. Sikap mereka tetap kuat, tetap bisa mengucap syukur, tetap bisa percaya kepada Tuhan. Orang-orang lain yang tidak mengenal Kristus, ketika melihat orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, sekalipun mereka memiliki pergumulan yang sama, tetapi cara mereka menghadapi pergumulan atau masalah berbeda. Karena ada Kristus, ada terang Kristus. Dan itu dapat terlihat orang-orang lain, mereka melihat, kok beda ya kamu ya. Sama pergumulannya. Tapi caramu itu loh menghadapi masalah beda. Kamu itu kok bisa tetap tenang. Tetap mempercayai bahwa Tuhan itu pasti akan membukakan jalan. Tetap percaya di balik semua masalahmu itu Tuhan punya rencana yang indah. Siapa yang bisa mengatakan itu? Kita, orang-orang percaya kepada Kristus. Saudara, kita dapat memberikan kesaksian hidup yang dapat membimbing orang-orang untuk percaya juga kepada Kristus. Mereka akan heran melihat kehidupan kita anak-anak Tuhan. Sekalipun menghadapi pergumulan tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan keteladanan hidup semacam inilah yang dapat membimbing orang kepada Kristus. Saudara dan saya, kita ditempatkan di tengah dunia yang masih belum mengenal Kristus. Biarlah kita boleh menjadi teladan, menjadi contoh di dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Saudara, demikian juga salah satu fungsi mercusuar yang lain adalah memberi peringatan akan bahaya katanya. Tuhan dapat memakai hidup kita untuk memberi peringatan kepada sesama kita. Ketika sesama kita melakukan pelanggaran, ketika mereka melakukan kesalahan yang dapat menjerumuskan hidup mereka kepada maut, maka kita, anak-anak Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk memberi peringatan kepada mereka. Kita dapat menegur dan membimbing orang-orang lain dengan sabar untuk mereka bisa bertindak yang benar. Saudara, kita sebagai terang dunia, jangan sampai kita membiarkan atau mengabaikan keadaan ketika sesuatu ya atau sesama kita melakukan kesalahan.
Kita dapat memberikan peringatan, kita dapat memberikan teguran. Saudara, ada seorang anak yang begitu sangat dikasihi oleh ibunya. Ibunya itu saking sayang sama anaknya. Sehingga sejak kecil sampai tumbuh besar, ibu ini membiarkan anak ini. Anak ini bertindak, berkata-kata, bersikap semaunya. Ya. Ibunya tidak pernah menegur, ibunya tidak pernah mengarahkan, nak ini salah. Kamu seharusnya melakukan hal ini. Tetapi anak ini tumbuh ya dengan tanpa arahan, tanpa bimbingan, tanpa adanya teguran, peringatan ketika dia melakukan kesalahan. Sampai kemudian satu waktu anak ini menghadapi sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Lalu dia mengatakan, ibuku gak pernah mengajari aku, gak pernah memberitahu aku sebelumnya kalau apa yang aku lakukan ini adalah salah. Saudara-saudara, Tuhan memakai kita untuk memberi peringatan kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, kepada orang-orang lain, kepada sesama kita yang jikalau mereka melakukan hal yang keliru. Kalau kita tahu bahwa mereka melakukan hal yang salah, karena kita tahu akan kebenaran di dalam Kristus, maka kita dapat menyampaikan hal yang benar itu begini. Ya, kita dapat memberi peringatan kepada mereka supaya mereka tidak sesat jalannya. Tuhan memiliki maksud mengatakan kamu adalah terang dunia supaya kita dapat membimbing orang untuk berjalan di dalam jalan yang benar. Saudara, ada masih banyak di sekitar kita yang hidup di dalam kegelapan. Mereka tidak tahu arah tujuan hidup mereka. Banyak yang belum mengetahui keselamatan di dalam Kristus. Mereka belum mengetahui bahwa kalau mereka menerima keselamatan di dalam Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka itu tidak akan binasa, tetapi mereka akan beroleh hidup yang kekal. Saudara, banyak ya di luar sana, bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita, anggota keluarga kita mungkin, mereka belum mengetahui bahwa ada kehidupan di balik kematian. Setelah kematian, masih ada hidup yang kekal yang Tuhan sediakan. Mereka belum mengetahui bahwa kita orang percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus itu akan mengalami kebangkitan setelah kematian. Rasul Paulus di dalam surat Roma 10 ayat 14 sampai 15, Roma 10 ayat 14 sampai 15 mengatakan demikian. Namun bagaimana orang dapat berseru kepada Dia, kepada Kristus Tuhan, yang belum mereka percayai? Bagaimana mereka bisa berseru kepada Tuhan kalau mereka belum percaya? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia kalau mereka belum pernah mendengar, katanya. Belum pernah mendengar tentang Kristus. Bagaimana orang dapat mendengar tentang Kristus yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jika tidak diutus. Seperti tertulis, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Saudara, kita diutus oleh Tuhan untuk memberitakan tentang kabar sukacita itu kepada anggota keluarga kita yang belum mengenal Kristus, kepada sahabat kita, kepada rekan sekerja kita, kepada orang-orang di luar sana. Tuhan mau memakai kita supaya mereka bisa mendengar tentang Kristus itu melalui kita, sehingga mereka bisa percaya kepada Kristus. Mereka bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kita diutus untuk membawa kabar baik ini untuk memperkenalkan Kristus kepada mereka. Berikutnya yang ketiga, saudara-saudara. Apa maksud Tuhan mengatakan kamu adalah terang dunia?
Di dalam Matius 5 tadi dikatakan terang itu terlihat dari perbuatan baik yang kita lakukan. Terang itu terlihat dari perbuatan baik yang kita lakukan. Perbuatan baik yang kita lakukan kepada sesama kita adalah terang yang dapat kita perlihatkan. Kita anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, menyatakan kebaikan kita kepada semua orang. Kebaikan yang kita berikan tidak selalu berupa materi, tetapi juga sebuah perhatian, senyuman mungkin, membantu orang lain tanpa pamrih, doa dan dukungan moral, atau kata-kata semangat yang kita berikan kepada sesama kita. Ketika mereka ada di dalam keadaan terpuruk, ketika mereka ada di dalam keadaan lemah, kehadiran kita tanpa harus mungkin berkata-kata, kita ada di samping mereka, memeluk mereka, menguatkan mereka, maka itu adalah perbuatan baik yang bisa kita berikan kepada sesama kita. Terang itu harus terlihat dari perbuatan baik yang kita lakukan. Sehingga dapat mereka yang mendapatkan perlakuan baik dari kita, perbuatan baik kita, mereka akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Saudara, saya menutup khotbah saya pada pagi hari ini dengan apa yang saya lihat sendiri, dan akhirnya saya pun terlibat di dalamnya ya. Ketika saya dibawa Tuhan bersama dengan Pak Minggus melayani di kota ini, di Kudus, dalam pengembalaan di Gia Kudus. Hal pertama yang saya sangat terberkati adalah dengan pelayanan yang dilakukan oleh tim penghiburan. Setiap kali ada anggota jemaat yang meninggal, maka tim penghiburan Giaku itu akan siap untuk hadir ya. Mulai dari acara tutup peti, acara malam penghiburan, atau biasanya kita sebut maisong ya. Lalu kemudian juga saat pemberangkatan, atau kita sebut sangseng. Nah, saudara, penghiburan di tutup peti, malam penghiburan, pemberangkatan sampai ke kubur atau ke tempat krematorium, tim penghiburan ini setia terus hadir, saudara, hadir. Dan di acara malam penghiburan, mereka membawakan sebuah pujian. Ketika jenazah dibawa untuk dibawa ke krematorium ataupun ke tempat kubur, maka mereka pun menyanyikan pujian sampai bertemu, sampai bertemu. Apa yang saya saksikan ini, saudara-saudara, ini menjadi sebuah kesaksian yang hidup, yang dilakukan oleh tim penghiburan. Mereka telah melakukan perbuatan baik kepada anggota keluarga yang ditinggalkan. Ketika ada keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihi mereka, tim penghiburan ini menguatkan melalui kehadirannya. Terlebih ya saudara, saya menyaksikan sendiri bagaimana ada jemaat mungkin yang kurang dikenal atau memiliki keluarga sedikit, kerabatnya juga sedikit. Sehingga yang hadir di tempat persemayaman itu tidak banyak orang. Tetapi tim penghiburan ini melalui kehadirannya ya bisa membuat keluarga dikuatkan. Ternyata ada orang-orang yang memperhatikan. Melalui kehadiran tim penghiburan ini, saudara-saudara, ini adalah sebuah tindakan perbuatan baik. Sehingga anggota keluarga yang ditinggalkan merasa dikuatkan. Mereka melihat, ini loh ya anak-anak Tuhan. Sekalipun mungkin tim penghiburan ini tidak mengenal dengan baik ya orang yang meninggal ini, tetapi tetap saja dilayani. Bukan hanya hamba Tuhan yang melayani, tetapi tim penghiburan ini. Saudara tadi ada lihat fotonya ya. Nah ini yang terakhir ini. Ya terakhir kemarin di minggu kemarin, beberapa waktu yang lalu ya. Ini sampai ke tempat krematorium. Saya percaya
bahwa keluarga sangat dikuatkan melalui pelayanan tim penghiburan ini. Saya belum pernah menemukannya di kota Semarang, saudara. Baru di sini. Mulai dari tutup peti terus hadir ya, terus hadir. Sampai itu dibawa ke tempat terakhir, dikubur ataupun dikremasi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk kita menjadi terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Sebutan ini menjadi sebuah panggilan untuk kita menjadi terang seperti Kristus. Kristus adalah terang. Kita yang sudah menerima Kristus dan menjadi pengikutnya, terang kita hendaknya dilihat oleh semua orang. Melalui perkataan, melalui sikap hidup, melalui perbuatan, dan melalui tingkah laku kita. Dan juga melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Apapun saudara yang bisa kita lakukan. Ketika terang itu nyata bagi dunia di sekitar kita, maka kita sedang membimbing orang kepada Kristus. Dan mereka akan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Mereka akan memuliakan Tuhan. Mari kita menjadi terang bagi dunia yang masih ada di dalam kegelapan. Amin. Saya mengajak untuk tim musik dan juga PL Singers untuk membantu. Kita akan menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, mereka perlukan. Masih banyak orang-orang di sekitar kita yang memerlukan terang itu. Memerlukan terang Kristus yang dapat membimbing dan mengarahkan hidup mereka. Supaya mereka boleh jalan di dalam jalan kebenaran. Mari menyanyikan pujian ini. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak
selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami selalu ada di dalam Engkau, sehingga terang-Mu terpancar di dalam hidup kami ya Bapa. Terang-Mu ini boleh dilihat oleh banyak orang Tuhan. Terang-Mu boleh memberi arahan, memberi tuntunan, memberi peringatan, dan melalui terang-Mu itu Tuhan, kami boleh melakukan semua perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan kami. Dan banyak orang melihat melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami, melalui tindak tanduk kami Tuhan. Mereka boleh mengenal Tuhan. Mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, beri kami hati Tuhan, beri kami tangan, beri kami mata, beri kami kaki yang selalu semangat untuk melayani Tuhan, melihat jiwa-jiwa di sekeliling kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, suatu saat nanti Tuhan, kami boleh menuai banyak jiwa, kami boleh persembahkan itu kepada Engkau Tuhan, sebagai persembahan yang sejati. Terima kasih ya Bapa, Tuhan tolong kami, urapi kami Tuhan, sertai kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, terang-Mu boleh dilihat banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Yunding yang sudah menjadi berkat buat kami semua melalui firman Tuhan pagi hari ini. Urapan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu selalu ada bersama dengan beliau dan keluarga. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, berkati semua jemaat-Mu di tempat ini, sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang subur, dan firman yang telah ditaburkan itu boleh berbuah lebat di dalam hidup kami, dinikmati banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa penekanan warta saat hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih untuk kunjungan Kolintang Sola Gracia Pringgading yang sudah melayani dan memberkati kita semua. Sekali lagi kita kasih aplaus buat pelayanan mereka. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kemudian yang kedua, pengkhotbah tamu minggu depan, tanggal 27 Oktober 2024, firman Tuhan di dalam ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan dilayani oleh Pastor Ulbrit Siahaan dari Semarang. Dukung dalam doa dan hadir terima berkat Tuhan melalui pelayanan ini. Kemudian yang berikutnya, hari Sabtunya, ya beliau akan mengisi dalam seminar hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 pukul 17 sampai dengan 18.30. Iya, dengan tema Kaum Muda di Era Digital. Tempatnya di lantai 2, jadi Bapak Ibu Saudara bisa hadir, tidak hanya yang muda-muda saja, ya jemaat Tuhan boleh, semuanya boleh hadir untuk mengikuti seminar ini pada hari Sabtu nanti. Kemudian yang berikutnya telah pulang ke rumah Bapa di sorga dalam damai sejahtera Kristus, saudara kita seiman Bapak Limono atau Wi Siong Lim. Beliau ini adalah suami dari Ibu Suparti atau papa dari saudari Sriwati Wahono Giyanto dan Bagus. Meninggal dalam usia yang ke-66 tahun, sudah dikremasi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober pukul 10 di Krematorium Darussalam. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang sangat mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan senantiasa. Beberapa hal yang ada di warta, dipersilakan nanti Bapak Ibu bisa baca untuk selengkapnya. Dan pagi hari ini kami ingin menyambut
bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah kita di tempat ini. Kalau ada dipersilahkan bisa bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu majelis akan menyambut saudara. Dipersilahkan. Oke, selamat datang. Tuhan memberkati saudara. Ya, selamat beribadah di tempat ini. Oke. Baik, berikutnya kita akan berdoa untuk yang berulang tahun dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 Oktober sampai minggu ini. Tanggal 14 sampai tanggal 20 Oktober. Kalau ada dipersilahkan bisa bangkit berdiri. Oke, ada satu di depan. Oke, cukup banyak. Dipersilahkan Bapak Ibu majelis bisa memberikan kenang-kenangan buat jemaat yang hadir. Baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudaraku semua. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Minggus untuk bisa mendoakan. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari ke depan di tengah minggu. Jadilah terang Tuhan. Jangan lupa tanggal 28 Oktober ada acara home concert ya. Ada kira-kira 17 penampilan pelayanan dari piano, gitar, vokal, paduan suara. Dan juga ada gereja Katolik yang akan bernyanyi bersama-sama dengan home concert ini. Jadi kita harus punya branding yang baru untuk Kota Kudus. Kudus bernyanyi. Jangan biarkan orang-orang lain buat branding untuk Kota Kudus. Kota kretek, kota santri, orang-orang Kristen harus punya branding untuk Kota Kudus ini. Kudus bernyanyi. Diharapkan home concert ini akan terus bergerak. Setiap tahun sedikitnya kita bisa mengadakan 1-2 kali home concert. Dan gereja kita sudah memberkati, melatih pemimpin-pemimpin paduan suara dari 9 sampai 10 gereja setiap Kamis bertemu. Berlatih paduan suara, dilatih teori-teori musik, sehingga mereka boleh punya kemampuan setelah lulus nanti diberi sertifikat kerjasama dengan Sekolah Tinggi Teologi Abdiel. Mereka punya sertifikat, mereka mengembangkan paduan suara anak, paduan suara wanita, paduan suara remaja. Kalau ini jadi setiap tahun dalam anugerah Tuhan kita buat festival paduan suara di Kota Kudus. Jadi kita buat branding yang baru, Kudus Kota yang bernyanyi. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu dan kami mau menjadi terang di Kota Kudus ini. Di mana saja kami berada, jadikan kami terang-Mu. Terang yang berasal dari Engkau sendiri yang sudah berdiam di dalam hidup kami, memperbarui kami, memberikan kasih, mengampuni dan mendamaikan kami. Kami bersyukur untuk sidang jemaat-Mu yang sudah datang mempersembahkan diri mereka untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan mereka juga membawa persembahan yang mereka berikan untuk mendukung pelayanan di gereja ini. Ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah memberi dengan sukacita. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di tengah minggu ini. Kami berdoa Tuhan, berilah mereka hikmat Tuhan.
Berilah mereka berkat masa depan. Berilah mereka tuntunan dan jadikanlah mereka berkat. Berkati keluarga, berkati apa yang dipegangnya, dikerjakannya. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk sidang jemaat yang bergumul dengan pergumulan-pergumulan hidup. Entah itu pekerjaan, entah sakit, penyakit, usia tua, lansia. Tuhan, hanya anugerah-Mu saja yang menopang, memberikan kekuatan, memberikan kesegaran kembali, iman yang terus tertuju kepada Engkau. Kami berdoa ya Tuhan untuk kota Kudus, kota yang kami cintai, di mana Engkau menaruh kami di kota ini. Jadikanlah kota ini menjadi kota yang bernyanyi, kudus yang bernyanyi, supaya home concert tanggal 28 Oktober nanti dihadiri 17 pelayanan, penampilan, performance. Tuhan berkati satu persatu anak-anak muda gereja Katolik, gereja lain sahabat dari Kota Kudus ini akan datang bersama dengan banyak orang. Dan para pejabat akan datang juga. Engkau memberkati acara ini supaya acara ini sungguh-sungguh menjadi langkah awal untuk membuat branding yang baru. Kudus sebagai kota yang bernyanyi. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pemerintahan yang baru. Engkau berkati Pak Prabowo dan Pak Gibran. Berkati keduanya untuk memimpin negara ini. Supaya negara ini semakin makmur, semakin sejahtera, semakin adil, kebenarannya semakin ditegakkan, hukum-hukum semakin kuat, rakyat yang susah boleh diangkat menjadi rakyat yang bahagia dan sejahtera. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Engkau berkati ya Tuhan, supaya perang boleh tidak berkecamuk lagi. Mereka boleh mencintai perdamaian, boleh mencintai hidup. Betapa mahalnya hidup ini, betapa berharganya hidup ini. Jadikanlah kami pembawa damai-Mu di mana saja kami berada. Mari kita berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang lanjutkanlah perjalanan hidupmu. Lanjutkanlah apa yang Tuhan telah percayakan kepadamu. Dan jadilah berkat. Jadilah terang. Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia, memberkati dan melindungi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.